Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak. Oke Sobat Edsen, setelah kita selesai membahas mengenai rangka aksial, kita akan membahas mengenai tipe rangka yang kedua atau yang terakhir, yaitu rangka apendikuler. Nah, untuk rangka apendikuler ini cukup sederhana ya. Jadi di sini adalah tulang selain dari rangka aksial. Nah, untuk rangka aksial kita review lagi, kita temukan ada yang di sekitar tengkorak ya kan ya. Kemudian tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, untuk rangka apendikuler di sini tersusun dari 4 bagian utama, yaitu di sini kita ada gelang bahu, kemudian ada ekstremitas, oke ya, saya coret ya, ekstremitas atas, ya. Kemudian gelang panggul, dan ekstremitas bawah. Oke ya. Sebenarnya pada dasarnya ekstremitas itu artinya lebih ke tungkai, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tunjuk dulu bagian 4 utamanya, oke ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai gelang bahu. Nah, sisanya kita sebut ini sebagai ekstremitas atas, gitu ya, lengan. Kemudian ini yang kita sebut sebagai gelang panggul. Nah, dari sini akan tersambung nih kaki, gitu ya. Nah, dari sini ya ada lubang ini yang disebut sebagai acetabulum. Nah, ini tersambung kaki. Nah, ini adalah si ekstremitas bawah. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari rangka apendikuler. Nah, untuk ini gitu ya, kita mulai dengan yang kelompok pertama. Oke, saya tulis di sini ya. Kelompok pertama itu adalah si gelang bahu, oke ya, atau pektoral. Nah, gelang bahu atau si pektoral, nah kita sempat bahas nih yang dekat sama si rusuk gitu ya, yang menutupi rusuk nomor 1. Nah, yaitu di sini ada klavikula, dan ada skapula. Nah, klavikula ini yang kita sebut sebagai tulang selangka, dan skapula ini yang kita sebut sebagai tulang belikat. Oke ya. Nah, untuk klavikula selangka yang bentuknya S gitu ya, yang di sini kelihatan gitu ya. Nah, itu adalah si klavikula. Saya tuliskan di sini ya, klavikula. Kemudian yang belakang yang di sini itu ya. Nah, itu adalah si skapula atau belikat. Oke, nah kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu si ekstremitas atas. Ekstremitas yang atas. Oke ya. Di sini kita bisa bagi garis besarnya menjadi lengan atas, lengan bawah, pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Nah, untuk ini gitu ya, kita lihat di sini untuk tulang lengan atas. Oke, nah ini kita sebut sebagai humerus. Ya, humerus. Nah, jadi humerus ini adalah si tulang lengan atas. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua.
Nah, yang kedua itu adalah ngomongin lengan bawahnya. Nah, untuk yang lengan bawah biasanya agak sering kebalik gitu ya, karena dia mirip satu sama lain. Nah, jadi untuk ini bagaimana cara membedakannya? Clue-nya adalah lihat posisi bagian ibu jarinya yang mana. Nah, di antara bentuk tangannya seperti ini, berarti posisi tangannya lagi kayak gini, apalagi kayak gini. Tentu saja bagian yang gini ya. Nah, berarti ini adalah si ibu jari ya. Posisi ibu jari. Nah, maka untuk yang mengarah ke ibu jari, tulang ini yang mengarah ke atau sejajar dengan si ibu jari, maka ini yang kita sebut sebagai radius. Nah, sisanya itu adalah ulna pasangannya. Oke ya. Nah, radius ulna ini adalah si yang ada di bagian lengan bawah gitu ya. Jadi posisinya kalau kayak gini, nah ini si radiusnya, ini ulna. Nah, nanti kalau kita posisi tangan itu jadi kayak gini gitu ya. Nah, si tulangnya anehnya gitu ya, dia bisa menyilang gitu posisinya nanti gitu ya. Nah, jadi ini radius, ini ulna. Nah, radius dalam bahasa Indonesia ini disebut sebagai pengumpil, kemudian ulna, gitu ya. Itu yang kita kenal sebagai tulang hasta. Nah, jadi untuk mempermudah, gitu ya, karena saya sendiri juga sering ada kalanya saya kebalik-balik gitu ya, jadi saya harus mastiin ulang. Nah, biasanya cara gampangnya saya ingat kata rupiah, gitu. Jadi radius ulna pengumpil hasta gitu. Radius ulna pengumpil hasta gitu ya. Jadi ingatnya kayak gitu, rupiah. Jadi lebih mudah kalau misalkan teman-teman masih belum terbiasa. Paham ya? Nah, kemudian untuk ini kita udah tahu nih ya, scapula, humerus, kemudian radius, ulna. Nah, masuk ke area tangan yang ini gitu ya, benar-benar spesifik. Maka ini adalah pergelangan tangan gitu ya. Nah, untuk pergelangan tangan kita sebutnya tulang karpal gitu ya. Setelah karpal, telapak tangan yaitu di bagian sini ya. Di bagian ini. Oke, bagian sini. Nah, itu adalah metakarpal. Jadi untuk bagian metakarpal kita atau bagian telapak tangan kita, kalau dilihat tulangnya, jadi sebenarnya ini garis gitu ya. Nah, jadi bukan tulang yang padat banget di sini gitu ya. Nah, bukan lempengan. Nah, tapi melainkan seperti ini ya. Tuh, dapat. Nah, gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai metakarpal. Jadi tadi ada karpal. Karpal ini adalah pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal, yaitu ini adalah telapak tangan. Nah, kemudian ada falanges gitu ya. Ini adalah si jari-jari pada umumnya gitu. Nanti kalau di kaki juga bisa disebut sebagai falanges juga. Nah, kemudian oke ya. Jadi kita udah tahu ya, ini ada si falangesnya. Nah, untuk jari-jari, teman-teman tahu ya, untuk bagian ibu jari cuma ada 2 ruas, sisanya ada 3 ruas pada umumnya gitu ya, karena mungkin aja ada orang yang punya ruasnya itu lebih dari yang seharusnya. Oke ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk yang ekstremitas atas. Kita lanjutkan untuk ekstremitas yang bagian bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian ininya, kayak biasa kita bahas si gelangnya dulu. Yang ini kita sebutnya adalah gelang panggul. Oke, ini adalah gelang panggul. Gelang panggul atau istilahnya gitu ya, kita sebutnya adalah pelvis. Nah, untuk gelang panggul kita sudah lihat ya hubungannya dengan si tulang belakang, di mana untuk yang bagian ini gitu ya, bagian ini adalah yang kita sebut sebagai sacrococcygeal ya kan ya, gabungan antara sakrum dengan koksik atau si tulang ekor dengan tulang kelangkang. Nah, jadinya dari sini gitu ya, kita fokus ke bagian ininya aja nih. Gitu.
Nah, untuk ini kita akan mengenali ada gabungan 3 tulang untuk gelang panggul atau pelvis, yaitu di sini ada yang namanya ilium, kemudian ada yang namanya pubis, dan ada yang namanya ischium. Nah, ilium ini yang kita sebut sebagai tulang usus karena memang di sini penempatan usus, gitu ya. Logikanya berarti yang mana isi ilium? Tentu saja yang bagian ini kan ya. Saya kasih tanda ABC ya, biar tidak penuh-penuh amat. Di sini berarti A gitu ya. Berarti semangkok dan tanda kutip mangkok ruangan ini gitu ya. Itu adalah si iliumnya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pubis. Pubis itu adalah tulang kelamin. Nah, tulang kelamin posisinya ya berarti di bagian sekitar sini gitu ya. Nah, ini adalah si B, pubis. Nah, kemudian yang C gitu ya, ischium ini adalah tulang duduk. Itu berarti yang bagian ini ya. Pasti teman-teman tahu ya, merasakan ada tulang di area situ. Nah, maka teman-teman, fungsi dari gelang panggul atau pelvis itu pada dasarnya adalah untuk menahan beban, ya kan? Menahan beban. Pada saat apa? Misalkan menahan beban pada saat kita duduk, gitu ya. Karena pasti ada beban dari bagian atas, ya kan ya. Kemudian untuk melindungi organ dalam. Misalkan apa? Misalkan untuk usus, ya kan ya. Kemudian untuk organ kelamin dalam, ya kan? Organ kelamin dalam. Gitu. Termasuk terutama kelengkapan mengandung, ya kan ya, untuk di tubuhnya perempuan atau wanita. Gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai gelang panggul. Nah, maka nggak heran gitu ya. Untuk ukuran gelang panggul antara pria dan wanita jelas lebih lebar yang untuk wanita gitu ya. Karena fungsinya nanti menopang untuk pada saat mengandung. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir untuk nama-nama bagian sini. Itu adalah ekstremitas yang bagian bawah atau secara umum kita sebutnya adalah kaki. Oke ya. Jadi yang 4 saya tulis sini ya. Nah, ini adalah ekstremitas bagian bawah. Nah, untuk ekstremitas bagian bawah, nah kita langsung aja lihat di sini. Jadi dia tersambung ya. Jadi untuk bagian tulang yang ini, nah tersambung dengan rongga yang di sini. Gitu. Jadi nanti dia nyambung ke sini. Gitu. Nah, untuk bagian ini, nah ini adalah tulang terpanjang di tubuh manusia berupa tulang pipa, tulang panjang gitu ya, yaitu yang kita sebut sebagai tulang paha atau femur. Oke ya. Jadi kita ada nomor satunya itu adalah femur atau tulang paha. Kemudian lihat di kaki kita gitu ya, bagian bawahnya di situ ada yang kalau kena benda sakit gitu ya, kalau kita nggak sengaja nendang sesuatu gitu ya. Nah, kena sini ini sakit banget. Itu adalah si tulang kering gitu ya. Nah, tulang kering itu adalah tibia. Nah, belakangnya itu betis kita, ya kan ya. Ini adalah fibula. Nah, demikian juga di sini ada pergelangan tangan, berarti ini ada pergelangan kaki, ada telapak kaki juga, dan ada jari-jari kaki. Maka di sini gitu ya, berarti ada yang kita sebut sebagai tarsal, lewatin berarti metatarsal, gitu ya, sehingga sudah di bagian telapak, dan untuk jarinya kita tetap sebut dia sebagai falanges secara umum. Oke ya. Nah, berarti kita simpulkan femur, kemudian ada tibia, berarti tulang kering. Kemudian ada fibula, berarti ini tulang betis. Tarsal, itu adalah tulang pergelangan kaki. Kemudian metatarsal, ini adalah tulang telapak kaki. Dan jari-jarinya disebut sebagai falanges. Oke ya, itu adalah si jari-jari. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tulang-tulang yang dapat kita temukan pada rangka apendikuler secara umum gitu ya. Ada gelang bahunya,
beserta ekstremitas atas, ada gelang panggulnya beserta dengan ekstremitas ke bawahnya. Untuk kelompok rangka apendikuler, jumlahnya itu bisa sampai mencapai ratusan gitu ya. Sekitar kalau dihitung sekitar ada 126. Nah, lo kan kayak gini doang, kenapa dia lebih banyak? Karena nanti pecahannya itu kita lihat ada di bagian si pergelangan dan di bagian telapak ya kan ya. Demikian juga untuk jari-jari terbagi menjadi 3, 2, dan dikalikan gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, penjelasan mengenai macam-macam tulang di tubuh manusia sudah selesai. Nah, Sobat Headsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Headsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Headsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Headsense, salam pintar!